الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi qulubana min nuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was-salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusihim awalan tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim bal insanu ala nafsihi basira. Sadaqallahu al-azim. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Tauhid Rabbani Bogor, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, atau sebelum roh itu meninggalkan akan cangkangnya, maka hendaklah masing-masing kita ini telah mampu melihat, memandang, dan menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada diri. Sebab jikalau kita tidak mampu melihat dan memandang serta menyaksikan Allah yang wujud pada alam dan sempurna pada diri, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, atau pada saat roh itu melepaskan cangkangnya, maka kita ini termasuk orang-orang yang buta. Orang-orang yang buta itu sebenarnya orang tersesat dan terlibat di neraka. Inilah suatu rahasia yang Allah kabarkan kepada kita, supaya masing-masing kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita untuk memahami dan setiap apa yang Allah utarakan kepada hamba-Nya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adallu sabila, dan dia orang yang tersesat. Jikalau Allah mengutarakan orang yang buta di dunia itu adalah orang yang tersesat dari tempatnya di neraka, itu Bapak Ibu, kita mau dan memahami buta yang bagaimana yang Allah maksudkan itu sebenarnya. Apakah buta mata yang ada di kepala kita ini, atau butanya mata hati yang ada di dalamnya? Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Apa kata Allah? Wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata saya itu yang ada di kepala-Mu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati yang ada di dalam dada, itu maksud siapa yang tidak mengenal Allah di waktu hidupnya, tidak berlingkuh dan tidak berusahanya dengan wajah dengan rohnya di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun kita juga akan tidak pernah mengenal berlingkuh dan berusaha dengan Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah yang telah wujud dan nyata pada dirinya, padahal dia cuma satu-satunya, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Inna rabbaka ahadu binnas, sesungguhnya aku itu wujud dan nyata telah meliputi akan rahmat diri.
Tapi kamu tidak mampu memandang akan wujud nyatanya aku pada diri, maka pasti pula kamu tidak akan pernah mampu memandang aku telah wujud di dalam dirimu. Itulah sebenarnya orang-orang. Jadi orang yang buta itu maksudnya apa? Buta yang hakiki itu adalah orang yang tidak mampu mengenal, berikhtiar, berusaha dan berbuat jahat dengan Tuhan. Itulah sebenarnya orang yang buta dan tempatnya di neraka. Padahal Allah menjelaskan kepada diri kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini adalah ahad. Ahad itu maksudnya adalah Esa. Esa itu adalah tunggal tiada bertemu. Kalau ahad itu adalah Esa tunggal yang tiada bertemu, itu maknanya hanya dia satu-satunya. Kalau hanya dia satu-satunya, maka tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka dia yang wujud secara mutlak sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Kalau Allah cuma yang wujud dan yang mutlak sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka ketunggalan, keahadan Allah itu fi kulli syai'in muhim. Ketunggalan Allah itu sudah meliputi seisi alam ini. Kalau ketunggalan Allah itu sudah meliputi seisi alam, itu maknanya tidak ada ruang bagi sesuatu apapun yang mampu menyertai akan ketunggalan diri Allah itu. Wa annallaha lam yakun syai'an ma'hu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai dirinya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang mampu menyertai diri Allah padahal sesuatu tidak pernah ada? Karena Allah cuma yang ada satu-satunya, maka tidak ada sesuatu apapun yang menyertai akan itu. Kalau tidak ada sesuatu yang menyertai diri Tuhan, karena Dia cuma yang tunggal dan ahad, maka segala sesuatu ini itu sebenarnya tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa untuk dirinya. Seisi alam ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Kalau seisi alam ini bentuk lain daripada rupa dirinya, maka dirinya lah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ini, apapun bentuk dan rupanya. Tapi ingat kata Allah, Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya diriku ini, walaupun telah meliput akan seisi alam, telah wujud pada seisi alam ini, kesempurnaan wujud aku pada sisi alam sempurna pada dirimu, kata Allah. Inna rabbaka ahatu bin nas. Sesungguhnya Rabbmu itu aku ini, kata Allah, telah sempurna meliputi akan wujud dirimu. Kalaulah diri Allah itu telah sempurna meliputi akan wujud diri Bapak Ibu ini, padahal diri Bapak Ibu tidak pernah ada, lalu siapa diri Bapak Ibu ini? Rupanya diri Bapak Ibu itu, itulah yang disebut namanya wujudullah. Diri Bapak Ibu inilah yang disebut namanya ainullah, atau disebut namanya tajalli min tajaliyatillah, mazhar untuk memandang akan bentuk dan rupanya Allah itu yang sebenarnya. Makanya Allah katakan, wa khalaqa Adam ka suratihi khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambar rupa Allah, dan dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah aku, kata Tuhan. Kalaulah Ar-Rahman itu hanya Allah, maka kesempurnaan Allah itu tempat memandang dan melihatnya secara wujud yang nyata, terang benderang, inilah yang disebut namanya insan kamil mukamil. Ini yang Allah utarakan.
Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Lalu bagaimana supaya kita mampu memandang, melihat dan memahami bahwa insan itu tiada lain adalah dirinya Allah? Jalannya Bapak Ibu, kita mesti keluar daripada diri kita ini. Keluar daripada keakuan dan kesadaran diri kita. Jangan merasa kita ini ada, jangan merasa kita ini wujud. Ketika kita telah duduk pada makam aryan, makam telanjang, telah lepasnya kemalekatan merasa wujud dan bersifat pada diri ini. Maka ketika itulah Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah itu benar-benar wujud dan nyata. Nyatanya Allah itu benar-benar terang. Terangnya tidaklah menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Begitulah baginda Rasul menjelaskan kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyahana. Sesungguhnya kamu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah itu. Yang kamu imani itu adalah Allah yang nyata. Adalah Allah yang terang, Allah yang jelas. Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata. Kalaulah alam ini nyata dan terang, diri kita ini nyata dan terang, Allah itu lebih nyata dan lebih terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya alam dan diri ini. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan melihat akan wujud nyatanya Allah itu? Kalau Allah itu nyata dan terang pada alam dan pada diri kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu. Karena kita masih terhijab akan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada. Kita masih terhijab dengan keakuan diri kita. Selama ini kita masih mengatakan bahwa kita ini yang wujud. Kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata. Kita yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sejak mula adanya diri kita, kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita Bapak Ibu tidak pernah ada. Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu menyatakan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang dan akan datang. Ingat kata Allah. Yang benar-benar wujud, yang benar-benar bersifat awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang dan akan datang. Illa anak malaikat aku, kata Allah. Tapi kenapa manusia tidak mampu memahami itu? Kalau Allah wujud nyata dan terang, itu disebabkan kata Ustadz, karena manusia ini terhijab dengan keakuan dan kesadaran dirinya yang merasa ada selama ini. Padahal kita sebenarnya tidak pernah ada. La haula wa la quwata illa billah. Maka jikalau kita ingin melihat, menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu, kalau memang dia cuma yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang, maka apa pesan Rasul kepada kita? Apa nasihat Rasul kepada kita? Bagaimana cara Rasul membimbing dan menuntun kita? Bahwa Allah saja yang wujud, yang hidup itu. Kata Rasul, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ingat kata Rasul, kamu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Takkan bisa kamu bisa liqo dengan Allah. Takkan bisa kamu melihat dan menyaksikan Allah. Takkan bisa kamu bertatap wajah dengan Allah. Sehingga benar-benar dirimu itu mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Kalau orang yang mati yang mampu dan bisa melihat dan menyaksikan Allah, mati yang bagaimana pula maksudnya Bapak Ibu?
Apakah mati secara syariat? Mati secara syariat itu ruh melepaskan cangkangnya. Apakah orang yang mati secara syariat yang mampu dan bisa melihat Allah? Tidak, Bapak Ibu. Mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah itu menurut Rasul adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu artinya mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikanlah dirimu di waktu hidupmu. Itu maksud kalimat itu, Bapak Ibu. Matikan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat. Keluar kita dari diri kita. Kalau kita sudah keluar dari diri kita, sudah sadar kita bahwa kita tidak pernah ada, kita ini mati. Kita ini tiada, kita ini buta, tuli dan bisu, kita ini bodoh, papa dan lemah. Maka disitulah kita bisa paham, mengenal dan melihat rupanya yang sebenar wujud itu hanya Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, Bapak Ibu, mana wujudnya? Kesempurnaan wujudnya itu, adanya Allah itu. Inilah yang disebut namanya dengan insan. Al-insanu nafsiyud wa ana nafsahu wujudahu. Insan itulah sebenarnya diri aku, dan akulah sebenarnya wujud daripada insan itu. Kalau ini yang dikatakan wujudullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Lalu kemana memandang basarnya? Memandang basarnya itu pada mata ini. Kemana memandang sami'nya? Memandang sami'nya ini pada telinga ini. Kemana kita memandang dan melihat kalamnya? Memandang dan melihat kalamnya pada lisan ini. Kemana kita melihat ilmunya? Melihat ilmunya pada akal ini. Kemana kita memandang dan melihat irodatnya? Memandang dan melihat irodatnya itu adalah pada hati ini. Kemana pula kita memandang dan melihat kudratnya? Memandang dan melihat kudratnya, inilah pada kaki ini. Lalu kemana kita memandang dan melihat hayatnya? Memandang dan melihat hayatnya, itulah nampak pada napas yang turun naik keluar masuk melalui batang hidung ini. Rupanya Bapak Ibu, manusia itulah kesempurnaan tajalli nyatanya di Allah. Kalau kita sudah paham dan sadar bahwa manusia itu adalah tajalli nyatanya diri Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri manusia. Jangan dikatakan manusia itu Allah, jangan disebut Allah itu manusia. Manusia sebutlah manusia, Allah katakanlah Allah. Walaupun manusia mengatakan dirinya manusia, tapi dia paham dan sadar bahwa manusia itu itulah nyatanya akan wujud diri Allah itu secara sempurna. Inna rabbaka ahatu minnas. Maka supaya kita mampu memahami dan menyadari memang dia satu-satunya yang ada, yang sempurna pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Itu lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu. Memandang dan melihat serta menyaksikan Allah itu yang benar-benar wujud secara mutlak, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita mencoba untuk memahami ya bagaimana Bapak Ibu mampu melihat, memandang dan menyaksikan Allah sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya itu. Maka pesannya Nabi, mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan diri sebelum mati itu, matikan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini wujud dan yang bersifat. Inilah bahasa kiasnya, keluar kita dari keakuan dan kesadaran diri kita. Jangan ada Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu itu wujud dan bersifat itu.
Lepaskan kemalekatan, merasa wujud dan merasa bersifat itu. Inilah yang dimaksud mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Maka mana yang dimatikan? Yang dimatikan itu adalah keakuan diri. Keakuan diri yang bagaimana maksudnya? Yang merasa wujud. Ini maksudnya Bapak Ibu. Yang merasa hayat. Yang merasa sama. Yang merasa basar. Yang merasa kalam. Yang merasa ilmu. Yang merasa kudrat. Yang merasa irodat. Ini yang mesti keluar dari diri kita. Ini yang mesti lepas daripada diri kita. Kalau kita benar-benar telah keluar keakuan diri kita, tidak lagi kita merasa wujud, berarti kita ini tiada. Kalau kita dah sadar keluar kita dari keakuan diri kita, rupanya yang hidup itu bukan kita. Kita ini sebenarnya adalah mati. Kalau kita tiada, kita mati. Rupanya kita nak mendengar Bapak Ibu, kita ini tuli. Kita ini buta. Kita ini bisu. Kita ini bodoh. Kita ini lemah. Kita ini adalah papa. Inilah yang diri kita yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Diri yang tidak ada daya dan upaya. Maksudnya diri yang tidak wujud, yang tidak hayat, yang tidak sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat. Yang sebenar-benar wujud, hayat sama basar, kalam, ilmu, qudrat, irodat dan hayat itu illa billah, hanya Allah. Inilah yang dimaksudkan Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau sudah keluar diri engkau, tak merasa lagi engkau yang wujud dan bersifat, maka disitulah engkau sadar, disitulah engkau tahu dan paham yang wujud dan yang ada itu aku, kata Allah. Lalu bagaimana supaya Allah itu ada selalu? Tiadakan diri ini. Bahasa ustadznya Bapak Ibu ulai, nama Bapak Ibu berhenti jadi orang. Tulisnya itu. Berhenti jadi orang, dia tahu maksudnya tuh. Lain tak tahu. Itu lama tahu, Wak. Berhenti jadi orang. Jangan mengaku juga kita ini lagi yang wujud tuh. Sadarilah sesadar-sadarnya sejak dahulunya. Sekarang dan akan datang kita tidak pernah ada. Kalau kita sejak dahulunya, sekarang yang akan datang tidak pernah ada. Lalu di mana pula letaknya kita mengaku ada, padahal kita tidak pernah ada. Cuma kita mengaku-ngaku ada saja Bapak Ibu. Tak mungkin ada dua wujud dalam hidup ini. Allah wujud lalu kita wujud. Kalau Allah wujud dan kita wujud, mana wujud yang sebenarnya? Mana wujud yang hakiki? Apakah Allah atau kita sebenarnya? Tentu wujud yang hakiki itu adalah Allah, Bapak Ibu, bukan kita. Kalau Allah wujud yang hakiki, lalu siapa kita ini? Kita inilah mazhar. Kita inilah tajalli. Kita ini adalah ainullah, cermin untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah itu. Disitulah baru Allah mengatakan al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya.
Maksudnya dirimu bukanlah dirimu. Kalaulah dirimu bukanlah dirimu, itu artinya dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya aku. Tidak ada diri yang lain lagi selain pada dirinya Bapak Ibu. Hanya dia cuma yang wujud dan yang ada secara jelas dan nyata. Maka inilah yang dipesankan oleh Rasul. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali kamu telah mati kesadaran dirimu. Kecuali kita telah mati keakuan kita. Kalau sudah mati keakuan kita, sudah mati kesadaran kita, itu artinya disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada puncak Sidratul Muntaha. Kalau sudah mati keakuan Bapak Ibu, sudah mati kesadaran diri Bapak Ibu, tidak lagi merasa wujud dan bersifat, disitulah Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu pada puncak maqam Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu jangan Bapak Ibu pahami alam. Kalau cerita syariatnya iya. Nabi itu Mi'raj. Kalau Nabi itu Mi'raj, di mana Rasulullah SAW melihat Allah? Di maqam Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah telah sampai pada puncak Sidratul Muntaha, dipandangnya ke depan tak nampak Allah. Dipandangnya ke belakang juga tidak tampak Allah. Dipandangnya sisi kanan dan kiri tidak tampak Allah. Dipandangnya ke atas dan ke bawah juga tidak tampak Allah. Namun ketika maqam Sidratul Muntaha itu, puncak kesadaran beliau, pada saat beliau memandang, melihat dan menilik pada diri, disitulah dia sadar, karena Allah yang wujud, maka nyatalah wujud Allah itu terpandang dan tertilik pada diri sendiri. Inilah yang disebut pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu pertemuan dalam satu wujud. Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Inilah yang disebut dengan insan itu. Jadi pertemuan kita dengan Allah, pertemuan Rasulullah dengan Allah, pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Maka itulah pesannya Allah kepada kita. Inna rabbaka ahata bin nas wa fi anfusikum afala tubsirun balil insanu ala nafsi basyira awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, memahami, memandang dan melihat siapa dirimu yang sebenarnya? Aku ini telah wujud, telah nyata menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu lihat kata Tuhan? Jadi kalau kita mau menilik dan menyentel ke dalam diri, mau kita ikrar ke dalam diri, insya Allah Bapak Ibu, disitulah kita berjumpa dan bersua dengan Allah itu pada diri sendiri. Walaupun Ustadz katakan kita berjumpa dan bersua dengan Allah pada diri sendiri, ingat, diri sendiri bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri, inilah wujud nyatanya diri Allah. Karena Allah cuma satu-satunya yang ada. Ini yang selalu usaha antarkan pemahamannya kepada Bapak Ibu. Suatu contoh Bapak Ibu. Ya. Contohnya yang mudah, yang sering Ustadz utarakan. Kalaulah di dalam piring ini Bapak Ibu, di piring, ya, kita isi namanya, ya, permen. Nah, kita isi namanya permen di dalamnya. Kita penuhi permen di dalamnya Bapak Ibu. Pertanyaannya,
Kalaulah di dalam piring ini kita isi permen sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain permen di dalam piring ini? Apakah salak kan namanya, duku kan namanya, ya, atau yang lain? Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain permen pada piring ini? Bisa atau tidak? Tidak bisa Bapak Ibu menemui, melihat sesuatu selain permen di dalam piring ini. Sebabnya apa? Karena piring ini semuanya permen isinya. Kalaulah piring ini semuanya permen isinya, tentu kita hanya mendapatkan permen saja yang ada dalam piring ini. Tak mungkin ada duku, ada salak di dalamnya. Ini contoh untuk menghantarkan paham. Maknanya, kalau Allah itu adalah diri yang ahad secara mutlak, dikatakan mutlak, hanya Dia satu-satunya. Pertanyaannya, kalau Allah itu adalah diri yang mutlak, hanya Dia satu-satunya, mampukah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam ini? Halo? Tidak mampu Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada sisi alam. Apa sebabnya? Karena tidak ada yang lain melainkan hanya Allah. Kalau tidak ada yang lain melainkan hanya Allah, maka sisi alam ini apa sebutannya bagi Allah? Sisi alam inilah yang disebut namanya bentuk lain daripada rupanya diri Allah itu. Bentuk lain daripada rupa dirinya Allah itu disebut dalam bahasa tauhid. Nah, lihat, dalam bahasa tauhid disebut namanya Ainullah. Disebut namanya wujudullah. Disebut namanya hakikatullah. Inilah bahasa tauhid. Itulah wujud nyatanya Allah. Dalam bahasa torikat, sisi alam ini, termasuk diri Bapak Ibu, inilah yang disebut namanya dalam bahasa torikat mir'atillah. Mir'atillah. Cermin untuk memandang akan rupanya diri Allah. Dalam bahasa syariat, alam ini, sesuatu ini dalam bahasa syariat, ini disebut namanya makhluk. Makhluk Allah. Ini disebut namanya hamba Allah. Ini disebut namanya dengan alam. Dalam bahasa ma'rifat, alam dan sesuatu ini apapun bentuk dan rupanya dalam bahasa ma'rifat itu tiada lain adalah Allah. Masih halus bahasanya, tiada lain adalah Allah. Makna yang sebenarnya Allah lah itu dah. Memangnya ada yang lain selain daripada dirinya? Adakah yang wujud selain daripada dirinya? Kalau ada yang lain selain daripada dirinya, ada yang wujud selain dirinya, berarti dia belum ahad. Karena yang dikatakan wahdatul wujud, bukan dua wujud lalu menjadi satu wujud. Yang dikatakan wahdatul wujud itu sebenarnya hanya Dia satu-satunya yang ada. Sebelum adanya yang ada, sebelum adanya kehidupan, Dialah yang disebut namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Hanya Dia cuma satu-satunya yang ada. Kalau Dia cuma satu-satunya yang ada, maka segala yang ada inilah yang disebut namanya nyatanya Allah itu. Wujudnya Allah itu, cerminnya Allah. Bahasa syariatnya ini yang disebut namanya makhluknya Allah atau disebut alam. Alam itu maknanya alamat.
Alam itu maknanya alamat untuk memandang, melihat, dan menyaksikan wujud nyatanya Allah. Akan tetapi alamat untuk memandang wujud nyatanya Allah itu, inilah yang disebut namanya dengan insan, Bapak Ibu. Disitulah kita wajib mengenali siapa sebenarnya diri kita ini yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengenal akan hakikat sejati diri kita yang sebenar-benarnya, rupanya Allah yang kita cari, Allah yang kita temui selama ini, itu tiada lain, sudah nyata pada diri sendiri. Namun diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Maka disitulah Rasul berpesan, man arafallah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal Allah, memang dia yang ahad, dia yang tunggal, tidak ada diri yang lain selain pada dirinya, fahuwallah. Maka yang tunggal, yang ahad, yang esa itu memang dia. Kalau kita sudah paham, yang tunggal, yang ahad, yang esa itu hanya dia, man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, yang tunggal dia, yang awal dia, yang akhir dia, yang zahir dan batin dia, kala lisanahu, keluhlah lidah Bapak Ibu lagi. Kata yang tiada terkatakan, sesuatu yang sudah terang, sesuatu yang telah jelas, sesuatu yang telah wujud, diterangkan juga lagi, dibahas juga lagi, makin tak jelas lagi maknanya. Kenapa makin tidak jelas lagi maknanya? Lain yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.